kita simak bersama. Oke, baik. Di sini saya sudah bersama Kak Filza. Kak Filza ini dari jurusan Akidah Filsafat Islam. Baik, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Filza Darlina Fitria dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab. Sekarang saya sedang menempuh di semester 4. Kontrol diri dan empati ini yang menurut saya itu pembahasan yang memang cukup menarik, dimana seperti yang kita tahu di zaman sekarang ini banyak muncul persoalan-persoalan terkait kesenjangan sosial, yang dimana salah satu dari penyebab adanya kesenjangan sosial itu karena tidak adanya saling mengenal satu sama lain. Nah, dari mengenal satu sama lain ini kita memang perlu yang namanya berinteraksi, bersosialisasi. Nah, dengan interaksi, dengan bersosialisasi ini, maka kita akan tahu tiap kondisi tertentu bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Pengendalian diri dalam hal ini bisa berupa sikap, seperti perilaku, ucapan kita, serta persepsi kita terhadap orang lain. Nah, untuk pengendalian diri ini ya, mungkin kita itu untuk bisa mempunyai, kalau dalam istilah kerennya itu emotional intelligence. Jadi seperti kecerdasan emosional ini, setiap orang itu memang harus mempunyai kecerdasan emosional. Jadi di kehidupan ini tidak harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, dari kita itu perlu yang namanya memahami diri kita supaya bisa mengendalikan perasaan, prasangka kita, lalu persepsi kita terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, apalagi ini dalam hal interaksi dengan sesama. Nah, dari kesenjangan sosial ini kan pasti adanya kurang sikap mengenal satu sama lainnya. Jika kita tidak mengenal diri sendiri, bagaimana kita akan mengenal orang lain gitu. Nah, jadi dalam istilah filsafat itu ada yang namanya filsafat stoikisme. Nah, itu didirikan oleh Zeno, lalu ada tokoh-tokoh lain seperti Marcus Aurelius, lalu ada juga Seneca. Jadi bagi kaum Stoa itu kebahagiaan ini bersifat negatif logis. Jadi dimana ketika kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak terpengaruh oleh nafsu-nafsu seperti rasa kecewa, sakit hati, amarah, lalu iri hati, dan juga sedih. Nah, dalam istilah Yunaninya itu adalah apatheia. Apatheia itu kebahagiaan tanpa adanya gangguan. Seperti kita jika ingin bahagia itu ya tergantung kendali diri kita sendiri. Kita mengendalikan sesuatu yang berada di bawah kendali kita. Jadi seperti perasaan kita terhadap orang lain, lalu opini kita terhadap orang lain, tindakan kita terhadap orang lain. Nah, jadi untuk permasalahan kesenjangan sosial ini bisa karena memang dari kita saja belum mengenal diri kita bagaimana dan seperti apa. Nah, untuk mengenal orang lain pun bukan hanya dari aspek jasmanianya saja, dari aspek istilahnya intelektualnya saja, tapi kita juga harus mengenal orang lain dari sisi rohaninya juga, dari sisi memang perasaan dia juga bagaimana. Nah, dari sikap pengendalian diri ini maka akan muncul juga sikap empati. Nah, empati ini ketika kita merasa iba ketika melihat orang lain, bagaimana istilahnya, ketika orang lain ini memang butuh bantuan tetapi tidak ada yang membantu, dan ketika kita melihat itu seperti kalau aku mengalami hal seperti ini, tidak ada yang membantu, rasanya
sangat menderita, istilahnya dia merasa sendiri gitu. Nah, dari sikap empati ini berarti sebelumnya ini dia mampu mengendalikan diri ketika berinteraksi dengan orang, dia bijak dalam menangani persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi memang perlu adanya interaksi yang positif ya, seperti kita mencari tahu pandangan orang lain setiap persoalan. Oke, jadi ketika kita dihadapkan dalam suatu masalah gitu kan, kita gak bisa nih memenuhi ekspektasi orang lain gitu, tapi orang lain ini malah udah kecewa gitu sama kita karena ekspektasinya itu gak terpenuhi. Jadi itu bagaimana solusinya, Cara menyikapinya gitu ya. Kayak tadi yang sudah dikatakan ya, mengenai ekspektasi orang lain tentang kita itu sesuatu yang berada di luar kendali kita. Nah, jadi dari kita itu sikap yang harus ditanamkan pada diri kita mungkin lebih ke, jika kita ingin bahagia seperti tadi dalam istilah Yunani itu apatheia, atau kebahagiaan tanpa adanya gangguan, kita tidak akan terpengaruh oleh nafsu-nafsu seperti rasa sakit hati, kecewa, atau sedih mengenai persepsi orang atau ekspektasi orang terhadap kita. Jadi mungkin menurut saya sikap yang harus ditanamkan pada diri kita lebih ke, bahasa gue bodo amat gitu. Jadi memang mau orang lain setinggi apapun ekspektasi orang lain terhadap kita, yang namanya di luar kendali kita tidak akan mampu mengendalikan. Istilahnya kita hanya mampu mengendalikan sikap kita terhadap orang lain. Kita mengendalikan ucapan kita terhadap orang lain, persepsi kita terhadap orang lain. Jadi dari pengendalian tersebut, dari pengenalan diri tersebut, maka akan terciptanya suatu kebahagiaan yang memang tadi istilahnya adalah di dalam istilah Yunani ya, ataraxia itu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini tadi sudah termasuk dalam keapatheia, tidak adanya gangguan apapun yang memang membuat dia ini lebih tenang dan lebih bahagia. Mungkin dari sikap mengenai kekecewaan orang terhadap kita karena ekspektasinya tidak terpenuhi, itu bukan urusan kita, sebab itu memang di luar kendali kita. Oke, untuk selanjutnya, kapan sih kita mulai belajar mengontrol diri dan empati? Kontrol diri dan empati itu kan keterampilan yang sangat penting yang memang harus diterapkan dalam kehidupan kita ya. Jadi mengenai pertanyaan kapan sih kita harus belajar serta mengembangkan kontrol diri dan sikap empati dalam diri kita, kalau ditanya kapan, jelas sejak dini kita memang harus ditanamkan dengan sikap kontrol diri dan berempati kepada orang lain, kepada sesama. Nah, mengenai pengembangan dari sikap kontrol diri dan empati ini jelas dilakukan sepanjang hidup ya. Kan ketika manusia dihadapkan dengan berbagai persoalan serta kondisi-kondisi yang berbeda, dan apalagi kita ini makhluk sosial yang sering bersosialisasi dan berinteraksi dengan banyak orang, baik antar individu maupun antar kelompok, dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perkumpulan, bahkan secara intimnya dalam keluarga. Yang namanya interaksi ini kan kita pasti dihadapkan dengan berbagai pandangan serta persepsi yang berbeda-beda dengan orang lain. Dan ketika kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi tersebut yang memang kadang membuat kita merasa senang atau memang merasa sedih, kecewa. Nah, dari kondisi-kondisi yang berbeda tersebut, kita memang harus belajar cara mengontrol diri kita dan bagaimana cara kita menyikapi tiap persoalan-persoalan dan kondisi-kondisi tersebut. Dan jelas untuk kapan dan pengembangannya itu sejak dini dan sampai sepanjang hidup kita, memang kita harus belajar di
permasalahan yang dihadapi. Oke, tadi kan saya sudah bertanya mengenai kapan kita mengontrol diri. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, gimana sih kita bisa belajar mengontrol diri dan empati? Untuk mengenai dari mana ya kita belajar tentang kontrol diri dan empati terhadap sesama. Kalau ditanya mengenai persoalan tersebut, jelas kita belajar dari lingkungan hidup kita, dari lingkungan sekitar kita, dari lingkungan kita berinteraksi dengan orang lain. Dan yang paling penting itu dari keluarga. Secara keluarga itu kan perkumpulan yang memang intim ya. Jadi mengenai kontrol diri itu memang harus ditanamkan, apalagi dari peran orang tua. Peran orang tua itu jelas sangat penting terhadap sikap empati dan kontrol diri pada anak tersebut. Nah, jadi jika ditanya dari mana, jelas dari lingkungan kita. Lalu amarah terhadap orang lain, terhadap ekspektasi orang lain mengenai kita, itu kan tidak mungkin. Jadi memang permulaan atau asal muasal dari adanya sikap kontrol diri dan empati ini ditanamkan sejak dini, apalagi dari peran orang tua. Nah, untuk selanjutnya itu ya namanya melanjutkan hidup, kita pasti akan menemukan banyak berbagai macam orang, berbagai macam persoalan, berbagai macam kondisi yang berbeda, dan tidak mungkin ketika kita dihadapkan dengan semua itu kita tidak belajar cara mengontrol diri kita, cara mengendalikan diri kita, dan bagaimana cara kita menyikapi persoalan tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi secara garis besar pengaruh dari adanya kontrol diri dan empati yang dimiliki tiap individu itu, maka akan tercipta hubungan yang sejahtera, damai, tentram, dan pastinya akan tercipta suatu kebahagiaan. Tapi memang jika kita berbicara tentang kebahagiaan yang tadi sudah dikatakan ya, menurut kaum Stoa itu bahagia ini ketika kita tidak merasakan penderitaan, ketika kita terbebas dari yang namanya nafsu-nafsu seperti rasa kecewa, marah. Nah, jadi dengan kontrol diri, istilahnya dengan mengenal diri kita sendiri, maka kita akan mampu memahami dan mengenal orang lain bukan dari aspek jasmaninya saja, bukan dari aspek intelektual saja, tapi dari rohaninya juga. Ketika kita sudah merasakan apa yang kita rasakan tidak enak, maka dengan kita menyikapi orang lain, maka kita akan bertindak lebih bijak lagi. Nah, jadi pengaruh dari dua hal ini memang sangat luar biasa bagus ya, sebab dengan kita mampu mengontrol diri kita dan mempunyai sikap empati terhadap orang lain, maka akan tercipta hubungan yang sejahtera dan mungkin bisa saja akan meminimalisir adanya kesenjangan sosial. Mungkin seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai kontrol diri dan empati. Kontrol diri sendiri merupakan seperti dapat mengelola emosi dan menghindari tindakan yang impulsif. Jadi mulai sekarang, ayo kita belajar kontrol diri dan empati kita, supaya kita bisa menjalin hidup lebih damai, produktif, dan bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.